Santapan Harian Rabu 17 September 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, bimbinglah kami untuk mengerti makna firman-Mu dengan benar. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Lukas 18 ayat 1-8. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikan keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Namun kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku." Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Sahabat Santapan Harian, pernahkah permintaan kita seolah-olah ditolak Tuhan? Lantas, apa yang kita lakukan? Apakah kita berhenti berseru? Seorang janda selalu datang kepada hakim karena ada orang yang berbuat tidak adil kepadanya. Beberapa kali hakim ini menolak permintaan janda tersebut. Namun perempuan ini terus saja datang, tidak berhenti atau tidak menyerah. Meskipun ditolak, dia tidak berputus asa. Si hakim berpikir, daripada aku terus disusahkan, baiklah, kukabulkan saja permintaan ibu ini. Meskipun hakim ini tidak mengenal Tuhan, akhirnya dia membela hak janda itu. Bayangkan, orang yang tidak mengenal Tuhan saja bisa berbuat baik, membela hak seorang janda. Meskipun dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia sudah berbuat baik. Bagaimana dengan Allah? Apakah Allah akan menolak seruan anak-anaknya? Sekalipun Tuhan menolak, pasti ada rencananya yang lebih baik. Pertanyaannya, apakah kita berhenti berseru? Perempuan janda itu tidak berhenti berseru. Siang malam dia berseru sampai akhirnya permintaannya dikabulkan. Siang dan malam ia berseru. Ini merupakan tindakan iman. Ia tidak dibatasi dengan jumlah berapa kali harus berseru. Tidak dibatasi ruang dan waktu, siang ataupun malam. Dalam seruan kita kepada Tuhan, banyak hal yang perlu diceritakan dan diungkapkan. Pelbagai hal yang kita lakukan dan alami setiap hari perlu diungkapkan. Meski tidak satu pun kita ceritakan, sebenarnya Tuhan tahu. Namun Tuhan rindu agar anak-anaknya selalu bercerita kepadanya tentang segala sesuatu. Tentang pergumulan hidup, termasuk tentang perbuatan-perbuatan orang lain yang tidak adil kepada kita. Tuhan senang ketika kita terus-menerus berseru padanya.
seperti seorang bapa yang senang melihat anak-anaknya yang selalu berterus terang kepadanya. Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu memberikan pertolongan kepada anak-anaknya yang dikasihinya. Dia akan segera memberi keadilan kepada mereka yang berseru kepadanya tanpa henti. Itulah janji Tuhan. Perintah bagi kita adalah tetaplah berseru. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk menjadikan Engkau sebagai doa yang tak terucap dalam setiap desah nafas kami. Dalam cinta kasih-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.